Nah, kita bicara organ terakhir adalah uterus, rahim. Secara anatomi, terlepas dari yang tuba, terlepas dari apa, ovarium, ya. Terus ada cervixnya, kemudian di antara cervix berbatasan dengan vagina itu ada fornix, jangan lupa. Fornix itu ada anterior, ada posterior. Fornix ini nanti penting pada saat kalau terjadi robekan persalinan. Itu harus diidentifikasi baik, ya. Fornix yang posterior itu adalah tempat menyimpannya sperma, ya. Jadi kalau hubungan suami istri, ya, misalnya hubungan hari ini, spermanya bisa tertahan di fornix sampai 2 hari, ya, sampai 2 hari masih bisa tertahan. Memang bentuknya dibuat agak cekung seperti itu supaya bisa menampung cairan spermanya sehingga nanti bisa mudah terjadi pembuahan. Nah, itu dibentuk di uterus itu ditahan oleh berbagai macam ligamen. Kemudian ligamen itu yang paling besar, yang dominan itu ada dua. Ada rotundum, roni ligamen uterus. Ini yang menahan. Kemudian ada yang ligamen latum atau kadang-kadang disebutnya broad ligament. Nah, di dalam broad ligament ini itu ada bagian dari ovarium, ada bagian dari salving, kemudian ada bagian dari apa? Sorry, apa ureter, ya. Kemudian ada bagian-bagian dari pembuluh darah. Di bawahnya itu ada ligamen sacro-uterina, kemudian ada ligamen kardinal. Itu kalau sudah mendekati arah serviks, ya, sudah mendekati arah serviks. Bagian atas rahim uterus itu dipegang oleh ligamen atau rotundum kanan kiri, ya, dan ligamen latum. Nah, di dalam ligamen latum itu ada beberapa organ. Ada ovarium, ada sebagian tuba, sebagian ovarium, dan ada ureter. Kemudian pembuluh-pembuluh darah. Nah, di sini yang banyak sekali kalau terjadi kehamilan ektopik itu perdarahannya banyak. Nah, lapisan Bentar, belum ada minum, ya. Lapisan terus itu ada namanya serosa, kemudian miometrium, kemudian endometrium. Ya. Nah, dinding dari apa? Dari terus yang serosa kadang-kadang disebut perimetrium. Kemudian ada kanalis internal, cervicalis internal, kemudian ada ostium cervicalis internal dan ostium cervicalis eksternal. Di antara itu disebut sebagai kanalis cervicalis, ya, kanal cervikal. Nah, yang selalu lepas dalam setiap siklus haid itu hanya endometrium. Miometrium tidak, ya. Endometrium itu yang selalu biasanya mengalami penebalan sebelum terjadinya haid yang akan datang. Nah, penebalan ini penting untuk apa? Untuk menerima konsepsi kehamilan. Nah, jadi kalau kita bicara nih, ya, terus, ya, ini bagian-bagiannya yang tadi saya terangkan, ya. Jadi ligamen latum ada dua kanan kiri, ligamen broad ligamen atau ligamen rotundum dan ligamen latum. Di dalamnya ada beberapa organ. Yang penting itu adalah ureter, kemudian sebagian ovarium dan pembuluh darah, ya, arteri ovarika. Kemudian di bawahnya lagi ada sacro-uterina, itu mendekati serviks. Nah, kalau bagian endometrium yang tadi saya katakan lepas dalam setiap siklus haid, ya, karena tidak ada pembuahan di situ, maka akan keluar sebagai darah haid. Nah, proses terjadinya haid itu suatu proses yang panjang sekali, ya. Jadi organ target terakhir itu adalah uterus. Tidak punya ovarium pasti tidak haid. Tapi kalau tidak punya rahim juga, tidak punya uterus juga tidak akan haid, gitu, ya. Jadi organ-organ ini harus terangkai secara secara utuh, secara sempurna, baru bisa menciptakan suatu organ reproduksi perempuan yang sempurna. Mungkin semuanya ada, tapi di vaginanya ada septum, ada sekat. Itu juga akan terjadi gangguan
menstruasi, ya atau mungkin terjadi apa namanya snakiat, ya, menjadi penyempitan pada serviknya bisa terjadi. Nah, endometrium yang melepas setiap bulan itu satu rangkaian proses yang dimulai dari mana? Dimulai dari ini hipotalamus, hipofise itu dimulai dari sana. Nah, pada perempuan ada beberapa organ yang juga menghasilkan hormon-hormon, diantaranya adalah tiroid, paratiroid, kemudian adrenal di ginjal, pankreas. Nah, bedanya laki dan perempuan itu adalah ovarium dan testis. Masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Ya, dimulai dari sana. Kita lihat gambar yang ini, ya. Jadi hipofise, ya, itu akan melepaskan hormon yang disebut FSH dan LH. Tapi di atasnya hipofise itu adalah di atas hipofise adalah hipotalamus. Nah, hipofise ini, ya, yang menghasilkan FSH, yang menghasilkan apa eh, apa hormon-hormon yang stimulating itu akan merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, di sisi lain pada saat FSH dan RH-nya meningkat, penebalan dinding endometrium mulai terjadi. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi kehamilan, maka kehamilan itu dapat bertumbuh dengan baik. Nanti kita lihat ya berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada gambar endometrium bagian dalam, ya, yang dibuat darah ini. Semua berawal dari proses hipofise hipotalamus. Kita lihat nih, hipotalamus, kemudian ke hipofise, ya. Kemudian dari hipofise ada yang bagian anterior, ada yang bagian posterior, ya. Harus tahu ya hormon-hormon apa saja yang dihasilkan di bagian anterior, mana yang di posterior. Nah, kita lihat FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofisis ini, ya, dikeluarkan, ya, dari organ-organ hipofise. Targetnya adalah ovarium, targetnya, ya. Kemudian begitu ovarium terekspos atau bukan terdeteksi, apa ya, terkontak dengan dua hormon ini, maka folikel ini mulai berkembang dia. Dari kecil, ya, primordial, kemudian menjadi apa, folikel membesar sampai menjadi folikel de Graaff. Nah, folikel-folikel yang ada di ovarium ini akan menghasilkan estrogen. Estrogen itu akan membuat endometriumnya tumbuh. Ya, jadi yang merangsang pembentukan endometrium itu adalah estrogen. Tapi juga estrogen ini memberikan feedback lagi kembali ke hipofise. Nah, tujuannya apa? Nanti seolah-olah estrogennya mengatakan nggak boleh lagi keluarkan hormon FSH karena estrogennya sudah cukup. Sebab kalau FSH-nya berlebihan, orang itu akan pendarahan terus, haidnya nggak akan berhenti-berhenti. Nah, kemudian setelah sel telurnya pecah, ditangkap oleh tuba, kalau ketemu sperma terjadi fertilitasi, kalau tidak, nah, setelah sel telur yang keluar, cangkangnya tertinggal di dalam. Cangkang ini yang disebut sebagai corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan apa? Menghasilkan progesteron. Progesteron yang nanti bekerja juga pada dinding endometrium. Supaya kalau terjadi kehamilan, progesteron yang tinggi ini akan mempertahankan kehamilan. Tapi kalau tidak terjadi kehamilan, dalam 1 minggu maka progesteron ini akan turun tiba-tiba, kemudian dalam 1 minggu kemudian ibu atau kalian akan haid lagi. Jadi, kalau kita berbicara tentang uterus, tidak terlepas dari bicara tentang hipofise hipotalamus, tidak lepas kita bicara tentang ovarium, gitu ya. Target organ akhir dari proses
reproduksi perempuan itu adalah uterus. Itu target organ akhirnya. Makanya pernah saya bilang, kalau ada orang bertanya, Bu Bidan atau Pak Dokter, apakah saya subur atau tidak? Kita tanyakan saja pola haidnya. Saya haidnya teratur setiap 21 hari, kadang-kadang 24 hari, kadang-kadang 28 hari. Oh, berarti subur dong. Karena definisi haid itu adalah kesuburan yang tidak dibuahi. Tapi untuk menjadi hamil, nanti dulu. Ada banyak hal yang harus kita periksa. Bisa saja spermanya yang bermasalah, bisa saja tubanya yang mengalami kebuntuan, kan gitu ya. Atau bisa saja ada gangguan pada hormon FSH maupun LH ini. Ya. Jadi serangkaian proses dalam suatu peristiwa haid yang memegang peran yang berperan itu tidak hanya endometrium, tidak hanya uterus. Uterus itu hanyalah organ akhir dari proses itu. Dimulai dari adenohypofise, kemudian ke ovarium, ke tuba dan seterusnya. Nah, kita lihat yang tadi misalnya hari ini kalau ada seorang ibu yang haid hari ini di hari pertama, maka sel telur yang tadi sudah pecah lepas, kemudian mulai muncul sel-sel telur yang baru. Tadinya endometrium yang tadinya sudah tebal, tapi karena terjadi haid lepas, akhirnya endometriumnya menjadi tipis. Nah, di dalam perjalanannya kita lihat folikelnya mulai berkembang, berkembang, berkembang menjadi matur folikel sampai di graf. Kemudian ovulasi di hari keberapa? Di hari ke-14. Nih ya, ada hari nih, hari di bawah ya, hari ke-14. Nah, di hari ke-14 endometriumnya kayak apa? Tebal banget endometrium nih. Ya, karena pada waktu dari folikel primordial, folikel kecil merubah ke folikel yang matur, endometriumnya bertambah terus menambah. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi kehamilan, nidasinya dapat berjalan dengan sempurna atau dengan baik. Nah, jadi kalau terjadi gangguan, misalnya haid 1 bulan 2 kali, ada persoalan di sini. Atau haidnya 2 bulan 3 bulan 1 kali, ada persoalan di sini. Ya. Dengan memahami siklus secara normal, fisiologis, mudah untuk kita menjelaskan dan mengobati apa apa menjadi keluhan pasien. Apakah dia haid sebulan 2 kali atau malah mungkin dia tidak haid 2 bulan atau 3 bulan, baru sekali haid. Nah, dari cerita ini, rangkaian ini kita coba buat dalam bentuk skema. Ini hari di bawah ini adalah hari waktu-waktu haid. Warna-warna ini ada maksudnya, bukan supaya dipandang indah. Kita lihat di warna biru ini, misalnya kalau hari ini seorang ibu datang ke kita, kemudian Bu Bidan saya sekarang haid hari kedua. Maka apa yang terjadi di hari kedua hari ini, kita lihat estradiolnya masih rendah. FS apa estrogen ya, estradiol itu estrogen. Tapi FSH-nya tinggi nih. Yang tadi ya, nih FSH-nya. FSH-nya itu tinggi, memang harus tinggi. Supaya nanti merangsang sel-sel telur tadi, sel-sel ini itu berkembang. Pada saat dia berkembang, kita lihat hari kelima, kalau sekarang hari kedua, berarti 3 hari kemudian, hari kelima, estradiolnya mulai makin naik. Kenapa makin naik? Karena estrogennya diproduksi oleh folikel tadi. Sampai hari keberapa? Hari ke-12, hari ke-13 mulai meningkat. Nah, FSA begitu di hari kelima bukan meningkat, malah dia turun. Turun dia sampai mendekati masa ovulasi. Kemudian LH, ini LH ya, LH dari hipofise juga. Pada saat mens hari ini kadarnya di kuning, datar aja. Kapan dia meningkat? Kalau mendekati ovulasi di hari ke-12. Makanya ovulasi itu terjadi antara 12 sampai hari ke-12 sampai hari ke-16 dengan kadar estradiol yang tinggi, kadar FSA yang tinggi, dan kadar LH yang tinggi. Terus progesteronnya mana? Nah, ini progesteronnya. Pada saat haid tidak terbentuk ya. Sampai kapan? Begitu ovulasi, lihat ovulasi langsung progesteronnya tinggi naik sekali sampai di atas, puncak banget. Ya. Nah, kalau dia hamil maka progesteron ini akan dipertahankan terus. Tapi kalau tidak hamil,
di hari ke-22 atau 21 progesteronnya turun tiba-tiba, drastis. Begitu turun tiba-tiba drastis terjadilah haid pada periode berikutnya. Jadi siklusnya dari tadi ya siklus 28 hari, di hari ke-28 akan terjadi haid lah. Begini terus siklus seperti ini, sirkulasinya seperti ini. Setiap bulan kalian tuh mengalaminya seperti ini, ya. Ini sama, masih sama. Jadi kalau bisa dilihat ilustrasi di sini, ya, ini adalah pra-mens, menjelang mens, tebal banget nih, sel telurnya sudah mulai matang kan? Ternyata terjadi mens, luruh nih, endometrium luruh. Nah, setelah bersih, mulai muncul lagi penebalan yang baru untuk mempersiapkan siklus haid yang berikutnya. Nah, secara epidemiologi kelainan pada uterus itu kita bedakan ya, ada yang kelainan kongenital, kelainan hiperplasi hipertrofi dan non hiperplasi hiperplosi yang non malignansi, jadi bukan keganasan, kemudian kelainan malignansi pada uterus dan kelainan infeksi. Ya, nanti kita lihat. Jadi secara epidemiologi kelainan pada uterus kita bagi secara 4 begitu. Nah, pada waktu pembentukan uterus atau embryogenesis adalah proses yang kompleks dan penting. Karena kalau kesalahan dalam perkembangan duktus mesonefral, mesonefral itu artinya berasal dari sebagian dari ginjal, dan Mullerian itu yang dari bawah, dari vagina, ya, dapat menyebabkan kelainan pada organ reproduksi seperti rahim berongga 2 atau rahim tanpa serviks, unicornis. Nah, tanpa serviks itu karena gangguan pada Mullerian. Kalau dia berongga 2 itu pada mesonefralnya. Nanti kita lihat beberapa contoh. Dimulai sejak kapan? Dimulai sejak kehamilan 5 minggu. Jadi seorang janin, kalian perempuan ini waktu 5 Junin, pada usia ibu kalian menghamili mengandung kalian di usia 5 minggu, itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai berkembang proses pembentukan organ-organ reproduksi kalian. Nah, ductus Mullerian itu mengalami fusi atau mengalami penyatuan, ya, kemudian berfusi, kemudian berkembang sehingga membentuk rahim, serviks, dan sepertiga vagina bagian atas. Ya, setelah itu akan terus berkembang, membentukkan otot-otot dan kelenjar. Kita lihat beberapa anomali. Ya, anomali kongenital jinak misalnya pada adenomyosis atau skar dari siksiu. Kemudian tumor jinak misalnya endometrial hyperplasia, polip, leomioma, kemudian malignansi, sea corpus, ya, sea endometrium, sea corpus uteri ataupun sea cervix. Ini adalah anomali-anomali yang kita sering jumpai di dalam uterus. Kita mulai dengan kongenital. Kongenital itu istilah umum yang digunakan untuk berbagai jenis kelainan rahim. Ada hipoplasia atau agenesis, nomor 1. Jadi nggak ada rahimnya sama sekali. Kemudian unicornut, jadi satu saja nih, ya, satu tuba, satu ovarium. Kemudian ada uterus yang di Delphi, ya, ada uterus yang berseptum, ya, ada uterus yang bikornu, kornunya 2. Di Delphi itu gini, bedakan antara di Delphi dengan bikornu. Kalau di Delphi itu dia 2 serviks, ya. Kalau bikornu dia satu serviks, ya. Korpusnya aja yang 2, tapi serviksnya satu. Kalau dia di Delphi artinya korpus 2, serviks 2, ya. Tuba dan ovarium 2 semua, ya. Itu adalah kelainan kongenital dari sisi uterus. Nah, ini klasifikasinya dari sisi anomalinya dari Mullerian maupun dari sisi mesonefrik. Nah, ini contoh hipoplasi atau agenesis. Nggak ada serviksnya. Ya. Ini vagina, ini cervical, tapi nggak ada. Ya. Macam-macam. Ya. Hipoplasi atau agenesis bisa tubanya nggak ada, bisa combine dan sebagainya. Ya. Kemudian ini unicorn. Ada 2, ya.
ada dua tipe, ya, unicorn. Ada yang uh, communicating, artinya berhubungan, ada yang tidak berhubungan, artinya ada rongganya, ya. Ini ada juga yang non komunikan, ini juga non komunikan, ya. Itu bentuk-bentuk unicornate dari uterus. Di Delphi ini ada dua serviks, ya. Kalau bicornu ada yang komplit, ada yang parsial. Yang komplit itu satu serviks. Kalau yang parsial dia satu serviks tapi sekatnya tidak sampai ke bawah, ya. Itu perbedaannya. Kemudian gangguan pada septum, ingat septumnya bisa servikal, bisa komplit, bisa parsial. Ada pula sekat yang transversa, ya. Jadi kalau yang transversa biasanya keluhannya seorang gadis sudah usia anggaplah 18 tahun datang, kemudian kita periksa, oh ternyata dia eh, ternyata dia perutnya membesar, tapi di dalamnya, di dalam rahim bukan tumor, isinya darah haid. Kemungkinan adalah septum yang menghambat serviksnya, sehingga darah haidnya tetap tertahan di dalam uterus. Ya. Ini arkuat, ya. Kemudian yang desrelatif, jadi macam-macam nih bentuk-bentuk dari uterusnya. Ya. Insiden malformasi itu diperkirakan sedikit lebih tinggi pada kasus-kasus infertilitasnya 7,3%, atau mungkin wanita dengan keguguran berulang sekitar 16%. Umumnya itu tidak memiliki gejala. Gejalanya itu terdeteksi ketika kita secara kebetulan pemeriksaan USG secara rutin. Tetapi ada beberapa tanda dan gejala yang mungkin dialami. Misalnya, nyeri setiap haid atau dysmenorrhea, atau dia keguguran berulang, atau dia memang tidak haidnya sama sekali, tidak ada menstruasi sama sekali, amenorrhea primer. Usia sudah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun, nggak haid-haid. Maka kita curiga sebagai suatu amenorrhea yang primer. Nah, kemudian kita lihat itu secara kongenital. Ada kelainan hiperplasi. Hiperplasia itu ada pertambahan sel baru. Hipertrofi itu adalah pertumbuhan atau perkembangan sel. Hiperplasia dan hipertrofi ini bisa satu maligna, bisa ganas, satu juga bisa tidak ganas atau non maligna. Tadi sudah saya singgung, dinding uterus terdiri dari tiga lapis utama, endometrium, meometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium, lapisan paling dalam, miometrium adalah otot, dan perimetrium adalah lapisan terluar dari uterus. Nah, endometrium itu terdiri dari apa aja? Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir dan pembuluh darah. Lapisan ini menebal dan berubah selama siklus menstruasi dan luruh jika tidak terjadi kehamilan. Ya, itu yang tadi saya bilang, haid adalah eh, apa namanya luruhnya atau lepasnya endometrium dari suatu siklus menstruasi yang tidak dibuahi. Kemudian miometrium itu otot polos, tebal dan kuat. Ini yang bertanggung jawab untuk kontraksi pada saat menstruasi maupun persalinan. Kemudian serosa terluar itu berfungsi untuk melindungi organ, menghasilkan cairan-cairan pelumas. Nah, hiperplasia endometrium, kondisi di mana rahim menjadi terlalu tebal karena pertumbuhan selnya yang tidak normal. Ini bukan kanker, tetapi dapat meningkatkan risiko kanker endometrium, terutama bentuk hiperplasia yang atipikal. Ya, jadi ada dua tuh, ada yang tipikal, ada yang atipikal. Kondisi ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, gangguan hormon, ya, seperti stimulasi estrogen yang berlebihan tanpa diimbangi dengan keseimbangan yang cukup dari progesteron. Ya, jadi pertumbuhan selnya terus, tapi tidak berhenti pertumbuhan selnya. Nah, ini secara USG bisa kita lihat contoh yang paling gampang, ya. Kalau kita lihat USG paling atas, ini ada yang garis putih, ini disebut sebagai endometrial line.
Nah, di bawahnya itu ada penebalan endometriumnya, ya. Rasionya itu 1:1. Jadi itu akan menggambarkan bahwa ternyata ekspos atau stimulasi estrogen itu membuat dinding rahimnya menebal. Tapi kalau berkepanjangan tanpa adanya progesteron, maka dia akan perdarahannya lama. Haidnya menjadi lama. Dari 10 hari menjadi 12, menjadi seminggu, dan sebagainya. Endometrial hyperplasia kita lihatnya dengan pemeriksaan patologi anatomi. Dilihat selnya di bawah mikroskop. Ya. Penyebabnya ketidakseimbangan hormonal, yaitu estrogen yang berlebih. Ya. Faktor resiko orang yang obes, orang yang sebelumnya hiperplasia endometrium, kemudian ada anovulasi kronis atau haidnya terlalu dini, atau mungkin menopause lanjut dan sebagainya. Itu akan terjadi penebalan-penebalan dari endometrium. Ini adalah istilah perdarahan uterin abnormal. Kalau perdarahan uterin normal kan haid ya. Nah, itu lebih lama ya. Kemudian tidak lebih berat, kemudian tidak teratur selama sih. Jadi tidak teratur tuh begini. Nanti 2 minggu 2 hari bersih, kemudian hari ketiga, hari keempat kok ada lagi, hari kelima keenam bersih dan seterusnya. Ya. Nah, perdarahan yang disebut perdarahan uterin abnormal ini adalah perdarahan yang terjadi sebelum masa menopause. Tapi kalau sudah menopause, kapan kita katakan seorang perempuan menopause? Kalau dia secara umur, anggaplah 50 tahun, kemudian selama 1 tahun berturut-turut dia tidak pernah haid lagi, maka dikategorikan sebagai menopause. Nah, kalau 1 tahun dia sudah tidak haid, kemudian di 1 tahun bulan ketiga misalnya terjadilah perdarahan, maka kita sebut sebagai perdarahan pasca menopause. Gitu ya. Jadi perdarahan dari vagina yang terjadi setelah itu dua hal yang berbeda. Pada kasus perdarahan pasca menopause itu cenderung lebih bersifat malignansi atau ganas. Sementara kalau perdarahan yang terjadi dalam siklus haid itu cenderung hanya gangguan keseimbangan hormonal. Ya, disebut sebagai perdarahan uterin abnormal, PUA ya, PUA singkatan-singkatan. Nah, perubahan pola menstruasi atau siklus menstruasi bisa saja teratur, bisa saja tidak teratur menjadi lebih panjang atau lebih pendek. Pemeriksaan fisik dapat kita lakukan termasuk pemeriksaan dalam ya. Kita periksa dalam lihat uterusnya membesar atau tidak, kemudian uterusnya masih bisa digerakkan atau tidak, atau jangan-jangan susah digerakkan hilang. Penunjangnya bisa kita periksa USG. Ya. Ini digunakan untuk melihat ketebalan dari dinding endometrium. Jadi kita bisa gunakan USG. Kemudian dari mana kita tahu bahwa itu selnya hanya hiperplasi, hipertrofi, atau itu suatu sel kanker yang ganas? Dilakukanlah biopsi endometrium. Jadi sampel jaringan endometrium kita ambil dan diperiksa di bawah mikroskop, melihat apakah sel-selnya mengalami perubahan yang dari tadinya normal menjadi ke abnormal. Jadi mendiagnosisnya ada 3 parameter. Tidak cukup hanya fisik dan USG. Harus dilakukan pemeriksaan sampai biopsi dari endometrium. Kadang-kadang perdarahan-perdarahan itu kita anjurkan untuk lakukan kuret. Tujuan kuret adalah untuk memeriksa apakah selnya termasuk dalam sel-sel ganas atau tidak. Nah, karena sangat bergantung kepada estrogen, kalau gangguan-gangguan perdarahan itu, maka progesteron atau progestin dapat membantu mengatur. Ingat ya siklus tadi ya. Jadi FSH itu memicu ovarium untuk menghasilkan estrogen. Sel-sel granulosanya, TK eksterna, TK interna ya. Nah, tapi juga memicu korpus luteumnya setelah ovulasi, setelah sel telur keluar, korpus luteum itu harus menghasilkan progesteron,
Tujuannya apa? Supaya jangan sampai estrogennya itu bertumbuh secara berlebihan, ya. Kalau dia bertumbuh secara berlebihan, maka akan terjadi gangguan haid. Haidnya akan lebih lama atau jumlahnya lebih banyak dari yang biasanya. Nah, makanya kita gunakan progestin untuk membantu mengatur pertumbuhan endometrium. Untuk pengobatan-pengobatan lain dalam beberapa kasus mungkin diperlukan pengobatan lain seperti operasi dan histeroskopi. Terapi hormonal. Nah, komplikasi ya kanker miometrium, hiperplasia endometrium atipikal memiliki resiko lebih tinggi berkembang menjadi kanker endometrium. Jangan lupa bahwa kalau terjadi perdarahan-perdarahan yang lama, lebih dari 1 minggu menggupal, biasanya pasiennya sudah jatuh ke dalam keadaan anemia. Ya, bahkan mungkin anemia bisa jadi anemia berat. Kalau lama, apa namanya, kunjungan atau kontrolnya lama, mudah sekali untuk terjadi anemia berat. Nah, kita lihat leiomyoma. Variannya macam-macam. Bisa kita lihat dengan USG, kemudian setelah operasi kita bisa lihat. Leiomyoma atau fibroid itu sebenarnya suatu tumor jinang, ya, yang sering ditemukan pada usia 25 sampai 30 tahun. Dari 50%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, kemungkinan 50% itu akan menderita leiomyoma. Leiomyoma atau suatu mioma. Kadang-kadang kita singkat menjadi mioma uteri atau fibroid lebih dari 5 cm itu sudah dikatakan bahwa itu adalah miom. Contoh pada WSG kita lihat ya, ini ada lapisan beda, jadi ini adalah terusnya, ini adalah eh, miomnya. Demikian juga ini ya. Jadi berdampingan antara pemeriksaan itu karena kita jumpai antara ini apakah suatu leiomyoma uteri atau hanya suatu apa tadi aneksa ya, tuba kanan ataupun tuba kiri. Ada adenomiosis. Nah, ini adenomiosis ini batasnya tidak tegas. Letaknya bisa di mana saja, umumnya berbentuk loncong. Contoh pada gambar sebelah kanan ini. Lesi-lesi atau bakal menjadi tumor itu sekitar 1 sampai 6 mili. Kemudian vaskularisasi atau vaskularisasi tidak ada atau gerak lurus ke depan dari jadi maksudnya aktivitas kita harus eh, lebih banyak ya sehingga nanti vaskularisasinya menjadi lebih baik mengurangi pertumbuhan dari miomnya. Ya, ini gambarnya disebut adenomyosis. Nah, ini contoh salah satu. Adenomyosis kita tidak bisa terlalu bedakan mana jaringan yang normal, mana yang adenomyosis. Ya. Ini contoh nih adenomyosis. Polip, polip pada endometriumnya apa ya? Kamu kalian kalau lihat kesan begini itu seolah-olah ini janin ya, padahal belum tentu ya. Janin itu kita harus cek benar ada pulsasi denyut jantung atau tidak kalau sudah besar. Ya, katanya dapat informasi kasus yang mana tuh? Eh, kasus yang sebentar. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lakukan ESG, kita lihat kok semacam ada kantong hamil gitu ya, semacam kantong hamil. Kemudian ada jaringan di dalam. Nah, itu kadang-kadang kita curiga sebagai suatu bakal janin. Ya, dicurigai suatu bakal. Aduh, terima kasih. Akhirnya datang juga minumku. Aku ngomong dari tadi nggak ada air. Ntar aku minum dulu ya. Makanya jadi ini. Nah, kalau kita USG lihat gambaran seperti ini, ya, tapi plano tesnya negatif, jangan dibilang ini hamil dengan janin ya. Ya.
Ini adalah polipolip. Kenapa jadi hitam? Karena ada ruang, ada rongga. Kalau rongga, ruang isinya udara pasti gambaran USG-nya hitam. Ya. Jadi jaringan berbentuk rongga ya. Nah, ada udara atau ada cairan berbentuk hitam. Ya, polip endometrium. Cairannya bisa darah ya. Jadi kalau USG itu hitam, hitam itu menandakan dua, apakah itu cairan darah atau udara. Ya. Nah, kalau terjadi infeksi ya menyebabkan nyeri dan sebagainya ya. Nah, jadi polip endometrium. Nah, kemudian kita lanjut kalau terjadi polipnya pada serviks kita sebut sebagai polip serviks. Yaitu pertumbuhan jaringan yang menonjol dari serviks ke leher rahim ya, biasanya jinak ya. Jadi bukan kanker. Kadang tidak menimbulkan gejala. Waktu ketahuannya kapan? Waktu kita mau pasang IUD misalnya. Atau mungkin pada saat hubungan kok terjadi pendarahan. Nah, itu biasanya di spekulu dilihat. Nah, polip serviks ini dapat menyebabkan perdarahan pada vagina, terutama setelah berhubungan seks atau pada waktu melakukan apa, pembersihan ya. Karena tersentuh mungkin rapuh kemudian pecah jadi keluarlah darah. Ya. Nah, itu mengenai polip lemioma ya. Ini kemudian apa malignansi. Kita lihat malignansi. Nih, malignansi itu ya memiliki dua jenis yang utama. Ada namanya kanker endometrium dan adanya namanya sarkoma rahim. Sarkoma itu berasal dari otot-otot ya. Jadi eh, kalau kanker endometrium berasal dari endometrium, kalau sarkoma itu berasal dari apa? Otot, miometrium tadi. Nah, sarkoma rahim jarang terjadi karena berkembang pada ototnya, pada miometrium. Ingat ada ketiga lapisan tadi kan? Nah, kalau endometrium itu sering ya. Nah, pada kanker endometrium kita lihat ya, jenis rahim ya, jenis kanker pada terus yang paling umum ya. Terbentuk pada lapisan dinding dalam endometrium, terkadang disebut sebagai kanker rahim. Orang awamnya menyebutnya begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah sarkoma, jenis kanker rahim yang lebih langka, lebih jarang, terbentuk dari jaringan otot rahim. Nah, jenis ini paling umum adalah leiomyoma sarkom, leiomyom sarkom, ya, leiomyosarkom. Nah, kita lihat beda dengan leiomyoma ya, itu dua istilah yang berbeda. Ini contoh ya, uterin sarkoma. Jadi sarkomanya itu dari otot, bukan dari dalam. Kalau endometrium hiperplasi, ini yang normal hiperplasi, ini yang bisa menjadi CA endometrium atau kadang disebut kanker rahim ya. Sedangkan kalau terjadinya pada otot, itu disebut sebagai suatu sarkoma rahim atau leiomyosarkoma ya. Nah, kemudian ada adenokarsinoma endometrioid. Istilah lain lagi, ini adalah jenis paling umum tumbuh dan lambat terkait dengan estrogen. Ini adalah jenis kanker endometrium yang paling umum. Yang tadi kita bagi ini, jenis ini berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya, kita membagi antara kanker endometrium dan sarkoma rahim. Satu di endometrium, satu di otot. Kalau ini kita bagi berdasarkan selnya. Jadi apa dari yang endometrium ya, kanker endometrium ya, itu kita bagi lagi secara patologi, yaitu berdasarkan selnya itu ada adenokarsinoma endometrioid, kadang-kadang tipe 1, kemudian ada yang disebut karsinoma serosa tipe 2, ada yang disebut karsinoma sel jernih uterus tipe 2, ada yang disebut karsinosarkoma, ada yang disebut sarkoma uteri, dan ada yang disebut karsinoma adenosquamous. Ya. Nah, kita lihat yang endometrio tipe 1 ini paling sering, paling umum, tapi tumbuhnya lambat. Ini terkait dengan estrogen. Yang tipe 2 yang karsinoma serosa agresif, tumbuh cepat dan mungkin
menyebar. Jenis ini adalah jenis kanker endometrium yang lebih langka, jarang terjadi. Karsinoma sel jernih uterus lebih agresif, tumbuh lebih cepat dan mungkin menyebar. Kemudian kalau karsinosarkoma itu bentuk uterus dan endometrium yang langka, namun biasanya lebih lebih agresif dengan jumlahnya kurang dari 5%. Demikian sarkoma uteri berkembang dari dinding otot. Kalau tadi kita bicara itu adalah dari sel endometriumnya, kalau sarkoma kita sudah bicara otot. Lebih agresif dibandingkan jenis kanker yang lain, ya. Kemudian ada bentuk kanker rahim yang langka yang memiliki adenokarsinoma dan karsinoma sel squamosa. Ini dibedakan secara mikroskopis, secara patologi anatomi. Kalau ini kita bedakan secara apa namanya lokasinya, tempatnya. Nah, dari uterus ini itu paling sering, ya, keganasan, kemudian infeksi, jangan lupa ya. Infeksi kemarin sudah disinggung sebagian ya. Kalau penggunaan, ingat ya, kontrasepsi itu selama tidak ada faktor resiko infeksi itu tidak akan menyebabkan infeksi ke dalam rahim ya. Misalnya ibu yang berganti pasangan gitu ya, itu bisa menyebabkan risiko terjadinya infeksi. Nah, kalau infeksi berarti terjadi metritis namanya ya. Pada kasus-kasus pasca persalinan, kita tahu bahwa persalinan itu kan bisa terjadi perdarahan pasca salin atau terjadi infeksi pasca salin kan. Nah, itu rahimnya mengalami infeksi, disebut metritis ya, endometritis, infeksi ya, bukan endometriosis. Kalau endometriosis saja kan radang, ini endometritis infeksi ya. Nah, kemudian kalau infeksi yang meluas, kemudian tertimbun nanah, nanah nih contoh nih, nih nanah tertimbun di dalam apa eh, eh, rahimnya, itu kita sebut sebagai piometra. Pio itu nanah ya, metra itu kan uterus ya. Nah, jadi piometra, nanah yang terkumpul di dalam uterus. Ya. Ini biasanya infeksinya yang tadi dari tuba atau dari ovarium, kemudian masuk ke dalam kavum uteri, kemudian terbentuk nanah di sana. Ya, kadang-kadang nanah bercampur darah. Ya. Nah, kalau darah haid saja yang tertahan di dalam kavum uteri, itu bukan disebut piometra, tapi disebut apa? Ada yang tahu? Kalau darah haid yang tertahan, hematometra, ya. Jadi darah, misalnya gini, si orang yang ada sekat nih di bawah nih, atau mungkin himennya, ini selaput darahnya tebal, jadi nggak ada yang selaput darahnya nggak bolong, makanya darah haidnya nggak keluar. Kemudian darah haidnya tertahan di dalam kavum uteri. Nah, itu disebut sebagai hematometra, ya. Kalau apa? eh, Nanti piometra. Akhirnya kita sudah sampai pada fik. Darfik ini yang kemudian yang berlebihan. Kalau pada CSRV kita bicara tentang infeksi sebenarnya, HPV ya, Human Papilloma Virus. Ya. Nah, dia membuat sel-sel, jadi kalau kita lihat anatominya, anatomi ini kita lihat ya, ini gambar ini kelihatan ya, gambar sebelah kanan, kelihatan ya, kursor saya kelihatan, kelihatan Izin kursornya? Dokter terlihat. Oke, jadi kita lihat bagian bawah dari serviks, bagian bawah dari uterus ini kan isthmus kemudian serviks. Ini kira-kira hanya 2 senti loh. Ya, 2 senti serviks ini, sisanya sudah masuk ke isthmus dan masuk ke uterus. Ke bawahnya kan dengan serviks dengan vagina, fornix dan vagina kan.
Jadi ini ada 2 senti. Ini ada gambar ini. Kelihatan myometrium, endometrium. Nah, cervixnya itu di situ. Cuma segitu doang. Tapi di sini problemnya banyak. Dan kita tahu bahwa selain SIA payudara, SIA cervix menduduki peringkat kedua ya, angka kematian. Kalau SIA endometrium, SIA apa? Payudara apa SIA endometrium itu pengobatannya tidak sulit ya. Karena dia estrogen, maka kita hanya memberikan apa? Progesteron atau mungkin histerektomi. Dan biasanya kalau dioperasi pasiennya baik, hasilnya baik ya. Tapi kalau saya serviks nanti dulu itu ceritanya panjang ya. Jadi kalau kita ke bawah sampai di saya serviks ya, kemudian apa yang terjadi pada serviks dimulai dari adanya suatu proses intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu misalnya begini, paparan pada waktu hubungan kan, pada hubungan serviksnya lecet terus. Atau intrinsik itu biasa misalnya pada penggunaan IUD kan ada benangnya itu. Benang itu kadang-kadang menjadi gesekan. Nah, nanti merangsang sel-sel yang cuma 2 senti tadi ini, serviks ini ya, menyebabkan terjadi ini namanya metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia dan neoplasma. Nah, kenapa di puskesmas sering dilakukan IVA menggunakan atamaceta 35% untuk melihat apakah ya perubahan-perubahan ini sudah terjadi atau belum. Kalau ini sudah terjadi, maka mengakibatkan terjadi koagulasi protein. Jadi serviksnya itu bercahaya, apa keputihan ya, putih gitu, aceto white namanya epitelnya. Berarti itu sudah mulai mencurigai, menandakan bahwa kita curigai adanya proses keganasan pada serviks, ya, keganasan pada serviks. Nah, kita lihat nih serviks yang bawah ya. Jadi kalau kita bicara tentang organ reproduksi perempuan, itu mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, termasuk payudara tadi. Kemarin saya kan bilang kalau payudara di siap payudara biasa ovariumnya diambil harusnya ya, karena siap payudara itu tergantung dari estrogen. Yang menghasilkan estrogen adalah ovarium. Anatominya kita lihat. Ini serviks, ini serviks ya. Nah, kenapa ini penting serviks? Karena di depannya adalah vesika urinaria, di belakangnya adalah rektum. Kalau di sini terjadi kanker, maka yang menyebar pertama kali itu adalah ke rektum atau ke vesika urinaria. Makanya orangnya itu nanti ya kencing susah, kadang-kadang kencing berdarah, BAB-nya susah, kadang-kadang BAB berdarah karena di sini terjadi penambahan dari sel kan. Nah, sel serviksnya menyebar, menyebabkan apa namanya penyebaran kankernya itu pertama kali itu adalah ke daerah sekitar vesika urinaria atau ke rektum. Bisa menyebar ke hepar kemana-mana bisa, tapi itu butuh proses waktu yang lama ya. Itu anatominya kalau kita lihat dari samping seperti. Makanya jangan heran kalau orang saya serviks akhirnya nggak bisa kencing karena nyumbet, menyebabkan penyumbatan pada uretranya. Akibatnya pasang kateter tepat. Ini sel-sel serviks, jadi sel serviks itu dia mengalami perubahan. Misalnya sebelum menarche, sebelum haid pertama, kemudian setelah menarche, setelah kehamilan pertama, atau dia menopause. Jadi sel-selnya itu mengalami perubahan bentuk. Ini yang menyebabkan kenapa sampai kalau terjadi perubahan ini memudahkan terjadinya keganasan. Ya, normalnya premenopause sebelum menopause, kemudian setelah sebelum menarche, sebelum haid, kemudian setelah menarche, jadi berubah nih sel-selnya berubah. Ya, begitu sejak pertama kali melahirkan pasti perubahan sel pada itu sebabnya sel serviks itu ditemukan lebih sering pada orang yang sudah melahirkan dibanding yang belum pernah melahirkan. Tapi dalam beberapa kasus pernah dilaporkan yang belum bahkan gadis pun sudah terjadi serviks. Ya. Nah ini dia cuma 1,12 mili tapi urusannya panjang. Ya. Jadi
Di sini ada yang namanya squamous-columnar junction. Nah, di sini perubahannya. Jadi kalau terjadi gangguan sel di sini, maka di sini mulai terjadi perubahan sel-sel serviks yang tumbuhnya secara abnormal. Ya, jadi original dan true. Nah, ini yang mengalami perubahan. Bayangkan ini cuma sekitar 1,2 cm, tapi urusannya panjang banget. Ya. Ini adalah perubahan soil, ya, stroma papilla. Ini nanti berkaitan dengan jenis kankernya apa. Apakah suatu adeno atau suatu squamous. Itu berbeda. Nah, kenapa ini harus dibedakan? Karena squamous atau suatu adeno itu nanti berkaitan dengan apakah cocok untuk kemo atau radiasi. Ya, ini adalah bentuk-bentuk. Nah, kita lihat ini dengan tes IVA tadi. IVA, inspeksi visual dan apa namanya menggunakan apa asam asetat 3 sampai 5%. Oh, oke. Bentar ya. Kayaknya jalan aja dulu. Ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Nah, ini lihat. Begitu dikasih asam asetat, putih-putih begini. Tapi ini masih negatif ya, bukan positif. Nanti yang positifnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini masih negatif. Ya, jadi serviks itu bentuknya itu memang kadang-kadang terjadi keradangan-keradangan. Makanya ada istilah namanya servisitis. Radang pada serviks ya. Tapi ini masih negatif. Nah, yang positif yang bagaimana? Nah, ini bedanya. Ini nih yang aceto white-nya, yang putih-putih ini. Ini menandakan bahwa ada kemungkinan sudah terjadi perubahan displasia ini. Nah, ini kita cerita ini. Sudah ada metaplasia tipik, ada displasia sampai ke neoplastik ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. IVA yang positif, putih-putih seperti itu. Nih, nah mungkin ini lebih. Nah, ini dia. Ya, jadi kelainan-kelainan pada serviks. Ini dilakukan di puskesmas ya. Puskesmas kalau IVA-nya positif biasanya dirujuk kita ya. Puskesmas punya salah satu tugas adalah melakukan screening IVA terhadap ibu-ibu yang sudah melahirkan atau yang tidak melahirkan belum menikah tapi sudah berhubungan ya, sudah punya pasangan seksual ya, hubungan secara teratur rutin ya, tapi belum menikah atau belum pernah melahirkan harus dilakukan IVA ya, dicek dipastikan karena resiko untuk terjadinya kanker ya. Kemudian, oh ini ada pertanyaan. Saya lewat dulu ya. Nanti saya jawab. Nah, kemudian kita lihat, oh ini masih IVA tes positif ya. Yang putih nih, kelihatan putih ya. Yang merah-merah tidak, ya. Yang putih-putih ini. Nah, itu berarti IVA tesnya positif. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini dilakukan pembesaran, kita lihat ini seperti apa kira-kira kembang